Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita kembali bersama lagi masih dalam acara wisata religi. Ya, kalau yang part pertama tadi kita sudah ajak teman-teman berziarah ke makam Sunan Derajat dan Sunan Giri. Sekarang kita melanjutkan perjalanan ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang tentunya masih di dalam kota Gresik. Ya, seperti apa? Mari kita saksikan bersama. Nah, sekarang ini kita memasuki ke makam Maulana Malik Ibrahim, masih bersama rombongan dari Pacitan ya. Ini tadi kita harus lewat sana. Nah, ini rombongan kami masih menunggu giliran karena masih banyak pengunjung yang melakukan ziarah sehingga tempatnya belum cukup. Sebelum kita mulai berziarah, kita mau ajak teman-teman dulu lihat di sekitar area pemakaman Syekh Maulana Malik Ibrahim ini. Selain itu, di sini kita akan saksikan ya. Nah, ini adalah makam Bupati Gresik pertama kali. Nah, bisa kita saksikan ya di sana seperti ada rombongan anak sekolah juga, selain para pengunjung dari berbagai daerah masih memadati area area zikir. Nah, kita kembali ke sini. Nah, Gapura ini makam Kiai Tumenggung Pusponegoro I. Jadi Bupati pertama Gresik dimakamkan di sini. Ada yang bisa membaca huruf Jawa? Kita zoom ya. Nah, ini. Nah, ini suasana makam Bupati Gresik yang pertama kali. Tentunya ini kebanyakan makam-makam kuno ya. Ya teman-teman, rombongan kita sepertinya sudah mau mulai ziarah, kita pending dulu ya. Amin. Ya, rombongan kita sudah selesai berzikir, sekarang saatnya berdoa. Amin. 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 Ya teman-teman, selesai ziarah. Ini sekarang kita akan tunjukkan, ini adalah makam
Syekh Maulana Malik Ibrahim yang paling sebelah sana, kemudian yang tengah ini istrinya, kemudian yang paling sini ini saya belum sempat tanya ini anak atau istrinya, karena ya teman-teman, semoga teman-teman yang belum sempat datang ke sini dapat mengalami berkah bersama kami ya. Kita sekarang sedang berada di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kita akan segera meninggalkan makam, dan inilah air berkah. Coba kita tanyakan pada Pak Ustadz Marno nanti air berkah ini seperti apa? Air apa Pak? Namanya Pak? Ini air peninggalan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Semoga berkah ya. Ya, jadi kita mencari keberkahan dan kita bisa minum air setelah kita berziarah tadi Pak Warno ya. Ya, sip. Nah, ini para ustadz nih ya sedang berpos di Nah, ini seusai berziarah para ustadz ingin berpos dengan background makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Memang ini menurut saya memang perlu untuk kita abadikan, karena mengingat kita belum tentu setahun sekali kesini, bahkan bisa jadi seumur hidup hanya sekali. kita selesai di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sekarang kita mau tanya mau kemana lagi nih Pak? Ini langsung ke Pak, teng Bangkalan. Ya, langsung ke Bangkalan. Nanti setelah Bangkalan, insya Allah kita mampir di Ampel. Oh ya. Kita mampir di sana Ampel. Semoga nanti kita apabila memungkinkan kita langsung menuju ke Delta. Oh iya. Memungkinkan. Ya, ini teman-teman, kita masih mau melanjutkan perjalanan dalam acara silaturahmi bersama rombongan di Desa Tokawi. Kita mau ke Bangkalan Madura. Yuk kita ikuti terus ya. Kita kembali ke terminal yang nantinya mau langsung menuju ke Bangkalan Madura. Oh, Madura nih. Ya. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Nah, ini namanya Kampung Arab Pulau Pancian. Penghuninya banyak orang Arab nih. Nah, kita rumah Habib Abu Bakar Asgaf itu. Oh, ini Pak ya? Ya, sekarang ditinggali sama anak. Di putu, termasuk putu. Orang Arab itu. Oh iya. Sekarang putu yang tinggal di sini di rumah Habib. Pantesan motif bangunannya kok bangunan Arab. Dia bangunannya rada antik ya. Lumayan dapat pengalaman. Ini termasuk Arab nih. Terus sing wong Jawa niki pegawe ini ndamel sarung wadimor atlas gitu kan. Ya, di Kampung Arab ternyata penghuninya memang banyak orang Arab teman-teman. Ini Terus jadi di sini orang Jawa pegawe yang bikin sarung wadimor atlas seperti gitu. oh atlas ya? Sarung atlas dari sini ya? Jadi Oh, Badimor atlas. Oh, ini teman-teman. Ada atlas Badimor. Nah, ini di sini pengrajinnya atau pembuatnya sarung itu. Kita beruntung bersama Pak Supir yang bisa bercerita, jadi bisa memberi pengalaman untuk kita semua nih. terus koperasi ini tembri juga. Koperasi ini kok nggih? Baju takwa, baju koko niku saking mriki ya nek dengan iki. Jadi pengrajin koko pokoknya pakaian agamis niku pun dikelola dengan baik ya Pak ya. Dikelola dengan baik, dikoordinir dengan baik, sehingga seperti yang kita pakai ini bisa jadi dari sini juga. Badimor nih. Iki web gedung pertemuan olahraga. Oh ya. Di gedung pertemuan olahraga wahana ekspresi seni dan olahraga ini.
Ya teman-teman, kita masih dalam perjalanan dari makam Syekh Maulana Malik Ibrahim menuju ke Pangkalan Bus. Ya tentunya masih bersama Bapak sopir yang tadi mengantar kita ke sana. Dan Bapak sopir ini memang sebenarnya sangat cakap dan punya banyak cerita, tapi untuk yang ini kita tidak bisa meliputkan di video ini karena memang ceritanya lama-lama sedikit berbau kritik ya. Kritiknya memang menurut saya sih baik, tapi kita tidak layak untuk menyampaikan, itu menurut saya. Dan sebagai penggantinya sambil menikmati suasana di kota Gresik ini sambil kita berjalan, kita mau sedikit mau cerita tentang apa sih yang saya dapat setelah kita ikut rombongan ziarah ke makam Sunan. Nah ini sahabat, terus terang saja kalau menurut saya setelah kita mengetahui secara langsung di mana tempat makam-makam para wali, makam-makam para sunan dan syekh, saya benar-benar tersentak, langsung merasa sangat terharu. Sekaligus kita merasa bahwa diri saya ini ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para almarhum yang sudah wafat namun masih dibanggakan oleh banyak umat. Ya seperti yang kita saksikan tadi, tidak ada tempat-tempat makam itu yang sepi. Bahkan sejak jam 3 pagi seperti yang pertama tadi di Sunan Derajat ya, kita menyaksikan sudah segitu banyak para peziarah yang datang dari berbagai daerah. Nah itulah yang membuat kita tiba-tiba berubah pikiran. Kalau dulu pikiran kita itu masih banyak masih sensitif, masih mudah tersinggung, masih merasa sakit hati, dikucilkan, sakit hati, dikhianati, sakit hati, pokoknya ya yang pikiran-pikiran seperti itu. Nah ketika sampai di situ tiba-tiba pikiran saya itu berubah, dan ternyata hidup ini kita tidak perlu memberatkan dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin pemikiran itu hanya karena merasa didolimi, merasa dihina dan lain sebagainya. Dan ternyata setelah kita menyaksikan atau berziarah ke makam tadi, itulah kemuliaan hamba Allah yang memiliki jiwa besar, yang memiliki perjuangan, apalagi untuk berjuang membawa agama Islam ke Pulau Jawa ini. Jadi beliau sampai sekarang, bahkan hampir beberapa abad ini sampai sekarang masih dikagumi oleh banyak umat. Nah, kita memang tidak bisa sih ingin mengikuti seperti para sunan dan para wali, tapi setidaknya saya merasa mendapatkan referensi bahwa perilaku yang baik dengan niat yang tulus, tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain, tidak merugikan orang lain, meskipun ada orang lain yang tidak suka, ada orang lain yang menghina, ada orang lain yang mengucilkan, ada orang lain yang mendolimi, masa bodoh. Dan saya tidak perlu mencari apa sebab dan alasannya hingga mereka tampak tidak suka pada saya, karena saya yakin masih ada satu tumpuan yang akan memberikan penilaian dan nantinya akan menerima kita di alam yang abadi. Nah begitulah teman-teman, semoga teman-teman yang menonton ini juga mendapatkan berkah sama seperti rombongan kita yang sudah berkunjung langsung berziarah ke makam-makam para sunan dan para wali. Nah teman-teman, kita sudah berada di dalam armada untuk melanjutkan perjalanan menuju ke makam Sunan Ngampel. Mari kita ikuti terus seperti apa, tentunya akan lebih seru di makam Sunan Ngampel nanti. Nah teman-teman, kita sudah sampai di Ngampel dan kita melanjutkan perjalanan dari terminal bus menuju ke makam Sunan Ngampel. Ya sekarang saya sudah berada di jembatan jalan menuju makam Sunan Ngampel dan kita mau tunggu teman-teman yang
sudah mulai memasuki ke area makam Sunan Ngampel. Rombongan kita dari Pacitan ini sip. Pak April. Hai. Rombongan kita sedang menuju ke makam Sunan Ampel. Ternyata banyak teman-teman. Kita bersama rombongan banyak sekali. Ada satu bus penuh. Oke. Nah, kita sudah sampai di depan pintu gerbang masuk ke makam Raden Rahmat atau Sunan Ngampel. Tentunya kita akan melalui pasar dulu nih ya. Kita akan melalui pasar. Jadi barangkali nanti para pengunjung yang ingin membeli souvenir atau ingin lihat-lihat dulu, nanti setelah pulang baru beli. Kita sudah memasuki. Inilah pasar sebelum pintu masuk memasuki ke makam Sunan Ngampel. Kita melalui jalan-jalan di sini. Yang mana di sini banyak sekali menjual souvenir. Mas. Oi. Mas. Yalah begini kau Mas. Ini sampai ini gak gelem. Nah, yang kita dengar itu tadi suara pedagang yang mana tadi ada pengunjung membeli dagangannya, kemudian HP-nya tertinggal di tokonya. Kemudian dia ingin mengembalikan maksudnya, makanya teriak-teriak. Ya, beginilah suasana pasar di lorong menuju ke makam Sunan Ngampel. Nah, kita sudah keluar dari pasar, sekarang memasuki pintu gerbang yang kedua, pintu gerbang yang di dalamnya sudah tidak ada penjual lagi. Langsung masuk ke area makam Sunan Ngampel. Nah, kita saksikan memang luar biasa. Ribuan umat yang berkunjung ingin berziarah ke makam Sunan Ngampel ini. Namun sayang sekali ketika rombongan kita sampai di sini bertepatan 10 menit menjelang waktu sholat duhur. Jadi area ruangan makam sebagaimana sudah menjadi ketentuan 10 menit menjelang waktu sholat ditutup dan semua yang ada di dalam harus keluar supaya melaksanakan sholat duhur dulu. Nanti sehabis sholat pintu makam ini baru dibuka lagi. Mungkin ada rombongan yang tidak sabar untuk menunggu waktu sholat. Mereka juga nekat berziarah dari luar, teman-teman. Nah, ini ada pengumuman seperti ini, 10 menit sebelum sholat berlangsung berziarah diharap meninggalkan area makam. Nah, seperti itu. Sama seperti rombongan kita juga seperti itu. Jadi kita nggak sempat masuk, namun kita bisa melihat dari luar. Nah, ini rombongan kita sebelum masuk sholat duhur sudah mulai berziarah karena untuk menyingkat waktu, masih ada perjalanan jauh nantinya. Nah, ini makam-makam yang di luar ini, makam mungkin pengikutnya Sunan Ngampel dan makam Sunan Ngampel sendiri yang tampak putih dan berasum. Nah, yang terlihat di dalam itu, di dalam pagar dan di dalam sepi karena memang dianjurkan untuk keluar dulu, nanti baru dibuka setelah selesai sholat.
Ya teman-teman, terpaksa kita pending untuk pengambilan gambar ini karena waktu sholat zuhur sudah hampir tiba dan kita bersama rombongan akan mengikuti sholat berjamaah di dalam masjid yang luar biasa ini ya. Nanti kita akan sambung lagi dengan perjalanan selanjutnya menuju ke Bangkalan Madura. Terima kasih atas perhatiannya.